Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayah, bunda, mujahid mujahidah mimha yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini Allah memerintahkan, dan hukum perintah adalah wajib. Allah perintahkan untuk ibadah hanya kepada Allah, tidak mencurahkan dengan apapun. Wabil walidaini ihsanan, dan Allah pun memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Perintah, hukumnya wajib. Karena itu kita sebagai seorang muslim ada kewajiban untuk melakukan perintah yang satu ini. Perintah wajib untuk birrul walidain, perintah untuk membuat baik kepada orang tua. Para ulama menjelaskan ada 3 ayat yang menggabungkan 2 amalan. Kalau satu amalan saja tidak dikerjakan, maka amalan itu tidak akan diterima. Yang pertama, Allah berfirman, Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatir Rasul. Kalau kita hanya taat kepada Allah serta membuang apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka tidak diterima amalan kita. Yang kedua, Aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kalau kita hanya menunaikan sholat 5 waktu, hanya mendirikan sholat 5 waktu, sedangkan tidak membayar zakat, maka amalan kita pun tidak diterima. Firman yang ketiga, Allah juga berfirman, Aniskurli wali walidai. Bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Allah, dan berterima kasih kepada orang tua. Kalau kita hanya bersyukur kepada Allah, hanya berterima kasih kepada Allah, tidak berterima kasih kepada orang tua, maka itu pun akan tertolak. Dan itu harus dua-duanya. 2 amalan itu harus disambungkan. Dua-duanya harus diterima. Kalau salah satu tidak, maka tidak akan diterima. Ayah, bunda, dan mujahid mujahidah mimpa yang dirahmati Allah. Kita selaku manusia hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak akan pernah kekal di dunia ini. Dan salah satu kewajiban yang terpenting yang kita lakukan adalah bagaimana kita ini menggapai ridho Allah. Karena barang siapa yang tidak mendapatkan ridho Allah di dunia ini dalam hidup kita, maka dia akan binasa. Sebaliknya, orang yang mendapatkan ridho Allah dalam hidupnya, maka ia akan beruntung. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita mendapatkan ridho Allah itu dalam hidup kita? Nah, jalan pintas yang bisa kita tempuh adalah kata Rasulullah bersabda, ridallahu biridho walidain. Ridho Allah terletak pada keridhoan orang tua. Ketika orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Sebaliknya, suhtullah bi suhti walidain. Kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan orang tua. Memang tidak ada jalan lain. Kita harus mencari ridho orang tua atau menggapai ridho Allah. Selama orang tua kita masih ada ataupun sudah meninggal, kita bisa berterima kasih, kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Nah, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Bagaimana cara kita berterima kasih, berbakti pada orang tua? Maka sebagian tabi'in mengatakan bahwa kita bisa mendoakan orang tua kita itu 5 kali dalam sehari. Itu bisa menggugurkan kewajiban kita kepada orang tua. Ketika Allah mengharuskan kita sholat 5 waktu, dalam bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita pun bisa mendoakan orang tua kita 5 kali dalam sehari sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang tua. Atau mudahnya kita gabungkan bersyukur kepada Allah dengan berterima kasih kepada orang tua dengan cara kita berdoa,
untuk orang tua kita dalam setiap sholat kita, dalam sholat 5 waktu kita. Ketika kita sujud, kita berdoa untuk orang tua kita. Ketika sebelum salam, kita berdoa untuk orang tua kita. Bahkan ketika sudah sholat, setelah kita berzikir, bertasbih, bertahmid, takbir, kita berdoa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku sejak kecil. Jadi ketika kita mengharapkan, kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita ingin masuk surganya Allah, kita ingin hidup kita berkah, kita ingin hidup kita dilapangkan oleh Allah, maka kita harus mencari ridho dari orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dengan cara mendoakan kita. Alhamdulillah. Ayah bunda dan mujahid-mujahidah Mimha yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.